Pemirsa, rencana pemerintah mengenakan pajak untuk sembako ditentang berbagai pihak. Belum reda tentang PPN sembako, pemerintah juga berencana mengenakan PPN ke sekolah atau jasa pendidikan lainnya. Menanggapi polemik PPN tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecolongan. Ia mengaku bingung menjelaskan kepada masyarakat karena seharusnya draft rencana pengenaan pajak tersebut tidak bocor ke publik. Rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak sembako sebesar 12% seperti beras, jagung, garam, gula, daging, telur, dan sayur-sayuran mendapat pertentangan sejumlah pihak termasuk YLKI. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, pengenaan pajak pada bahan pangan merupakan kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi. Jadi terlepas pandemi atau tidak, ini secara ideologis sebuah kebijakan yang tidak layak dilanjutkan. Dan kita minta untuk dibatalkan wacana itu. Jadi nggak perlu ada kebijakan untuk kebutuhan pangan terkait dengan PPN karena jelas sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Tak hanya sembako, pemerintah juga akan memungut pajak pertambahan nilai PPN pada jasa pendidikan sebesar 12%. Jasa pendidikan yang akan dikenakan PPN adalah PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi hingga bimbingan belajar. Rencana pengenaan PPN ke sekolah atau lembaga pendidikan juga dikecam berbagai pihak. Menanggapi berbagai polemik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara. Ia mengaku bingung memberikan jawaban ke masyarakat sebab secara etika politik seharusnya draft rencana aturan pajak tersebut tidak bocor ke publik sebelum Presiden Jokowi menyampaikan langsung ke DPR. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita. Rencana pengenaan PPN sembako dan lembaga pendidikan juga dikeluhkan anggota DPR. Mereka menginginkan pemerintah seharusnya tidak mengenakan PPN sembako dan lembaga pendidikan karena dinilai akan membebani masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.